Dan saat ini juga sudah hadir bersama kami ada Wakil Ketua Umum PSI yaitu ada Bung Ronald Ariston Sinaga. Selamat malam, Bro Ron. Selamat malam semua. Kalaupun dia tahu saat itu tidak masalah, tapi kemudian ini menjadi masalah bahwa ternyata dalam pengelolaan bandara tersebut negara tidak dilibatkan. Bagaimana kemudian PSI menilai soal statement ini bahwa di sana ada yang miss dalam pengelolaannya, meskipun memang kita nggak tahu Pak Jokowi tahu apa enggak ketika pada saat itu dilakukan katakanlah pembukaan bandara IMIP ini, Bro Ron. Betul, Mbak Tisa, ini pertanyaan yang dan juga komentar yang sangat baik. Masalah presiden tahu atau tidak, baik itu Presiden Jokowi saat itu dan Presiden Prabowo saat ini, ya. Kita tidak bisa berharap presiden mengetahui semua kondisi di negara ini secara 100%. Itulah gunanya menteri-menteri pembantu-pembantunya di bidangnya masing-masing. Makanya saya secara pribadi, saya saat ini menyatakan, waktu itu Pak Prabowo menambahkan kementerian-kementerian dan dipecahkan, ada yang satu kementerian dipecahkan menjadi 3. Saya secara pribadi setuju saat itu. Kenapa? Negara ini sebegitu besar dan sebegitu banyak masalah, kita butuh banyak membantu presiden. Nah, kita kembali ke bandara ini. Nah, menurut saya bandara ini bisa tergoreng sebegitu besar selama seminggu terakhir karena memang bandara ini dinyatakan sebagai bandara internasional semenjak Agustus 2025 tahun ini, ya, diresmikan oleh berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 38 tahun 2025, yaitu di 8 Agustus 2025 kemarin, menjadi statusnya bandara internasional. Tetapi merubah status bandara ini menjadi bandara swasta, bandara bisnis, dan menjadi bandara internasional, itu ada syarat-syaratnya, Mbak. Kalau kita baca keputusan menterinya, keputusan ini perlakuan bandara ini menjadi bandara internasional wajib memenuhi beberapa hal, baik itu koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Nah, di dalam pasal-pasal ini tidak dijelaskan berapa lama kapan dia harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi statusnya ada, tapi statusnya itu hanya bisa dieksekusi, ya, kalau koordinasi dengan instansi-instansi lainnya sudah terpenuhi. Nah, dan ini mungkin kelemahan di dalam keputusan ini, tetapi saya rasa itu niatnya baik. Kenapa? Karena ini niatnya, kenapa dirubah menjadi bandara internasional sementara, ya, yang berlaku hanya 1 tahun, yaitu alasan pertama untuk medical evacuation, kedua untuk penanganan bencana, dan ketiga pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Jadi asumsi kita, karena ini memang bandara swasta dan dia dikonversi menjadi bandara internasional, yaitu untuk kebutuhan usaha tersebut, kebutuhan PT tersebut.